Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video saya. Kali ini kita akan bahas materi akses control list, yaitu materi terakhir dari Cisco CCNA part 2. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang akses control list. Untuk akses control list sendiri itu berfungsi sama seperti firewall, yaitu memblokir paket data ke suatu perangkat. Mungkin kita bisa langsung masuk saja ke Cisco Packet Tracer kita. Oke, di sini saya sudah menyiapkan sebuah topologi dengan 2 router, 2 switch, dan 6 PC dan 3 server. Dimana untuk PC-nya terdapat 3 VLAN, yaitu VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Dengan IP seperti ini, bisa teman-teman lihat sendiri. Untuk IP antar router kita pakai 10.0/24. Lalu untuk IP di switch kita pakai 1.0/24. Mungkin kita bisa langsung saja konfigurasi routingnya agar semua PC ini dan server bisa saling terhubung. Kita akan menggunakan router OSPF. Kita buka router kita enable conf terminal, lalu kita pakai routing OSPF ya. Router OSPF kita pakai 1. Lalu kita akan mengadvertise atau mempromosikan network kita. Saja kita network 10.10.10.0, lalu wildcard bits kita pakai 0.0.0.255, lalu untuk areanya kita pakai 0. Lalu kita advertise juga untuk VLAN kita. Oke, sudah selesai. Kita juga lakukan konfigurasi di router kedua. Enable, lalu config terminal, network 10.10. Kita masuk ke router OSPF dulu, router OSPF 1, network atau 55, lalu areanya kita pakai 0 saja. Lalu untuk IP yang 10.10 oke, sudah selesai. Kita bisa cek to show IP route saja. To show IP route, to show IP route. Sini sudah ada IP 10.0, 20.0, dan 30.0 dengan status OSPF. Jadi lihat di sini sudah semua. Mungkin kita bisa lakukan pengujian dari PC 0 ke server kita. Oke, untuk awal-awal gagal seperti biasa. Sudah successful, kita juga coba ini sukses. Lalu di VLAN 20 sudah sukses. 3 berhasil, PC 4 juga berhasil, PC 5 harusnya juga berhasil. Lalu kita di server yang kedua atau yang di tengah-tengah. Oke, gagal.
Sudah berhasil. Mungkin kita bisa lanjut untuk konfigurasi akses list. Ada router kita agar kita bisa memblokir paket datanya. Sini kita akan memblokir dari VLAN dulu server. Server kita bisa buka di router 1 atau router kedua kita. Sini kita bisa exit, lalu kita masukkan perintah akses list, lalu kita tanda tanya. Di sini ada dua opsi, yaitu standar dan juga extend, mana kita hanya akan menggunakan yang standar, kita tidak akan menggunakan yang extend. Salah satu, lalu kita tanya-tanya lagi sebentar. Kita tanda tanya, lalu ada 3 opsi lagi. Sini ada deny, permit, dan remark. Sini kita hanya membutuhkan 2 opsi, yaitu deny dan juga permit. Ini kita akan jelaskan dulu. Untuk deny itu untuk memblokir paket data, sedangkan untuk permit mengizinkan paket data untuk masuk atau ping ke server kita. Kita akan coba deny karena kita akan memblokir, lalu kita tanya-tanya lagi. Sini juga ada 3 opsi lagi. Ada host, yang dimana hanya satu IP yang tidak diperbolehkan untuk ping atau masuk, misal 192.168.30.1. Nah, kita lihat misal di PC5 untuk IP-nya 30.3, mana jika kita masukkan IP 192.168.30.3 itu akan terblokir ke server kita. Sedangkan untuk ini itu semuanya bisa terblokir. Sedangkan untuk APJD itu untuk network. Kita akan gunakan sesuai kebutuhan kita. Kita akan menggunakan VLAN 30 untuk blokir server, atau server memblokir VLAN 30, dimana kita memerlukan network karena bukan hanya satu IP. Kita bisa masukkan 192.168.30.0. Kita tanya-tanya lagi. Sini kita harus masukkan wildcard bits seperti tadi di routing OSPF kita. Untuk card bitnya itu /24, yaitu 0.0.0.255. Tanya, kita bisa enter. Kita sudah berhasil melakukan akses list. Nah, seperti teman-teman tahu, jika kita melakukan ping atau mengirim paket data dari misal dari PC5, itu akan lewat switch terlebih dahulu, lalu ke router, lalu router ke router. Di sini terdapat 2 jalur, yaitu gig 0/0 dan juga gig 0/1. Sini kita bisa memilih opsi untuk diblokir di gig 0/0 atau gig 0/1. Dari paket data dari router 1 akan terblokir di sini atau terblokir di gig 0/1. Namun sebelumnya kita akan dulu do show access. Apa ya? Sini ada standar IP access list 1 untuk 10 deny dan 192.168.30.0 lalu 0.255. Sini selain kita memblokir network dari 30.0, kita harus juga mengizinkan IP yang lain itu bisa mengirimkan paket ke server kita dengan perintah akses list. Kita dipakai yang satu, kita bisa tanda tanya, kita pakai yang permit atau mengizinkan permit, lalu kita tanda tanya, kita akan pakai any
atau selain 192.168.30.0 kita bisa ini. Nah, lalu kita bisa show akses lagi. Ini sudah ada 20 permit ini, atau sudah mengizinkan. Sini kita juga akan melakukan pemblokiran pada salah satu interface, yaitu antara gig 0/1 dan 0/0. Untuk gig 0/0 itu maksudnya input, sedangkan untuk 0/1 itu output. Kita bisa akses grup, pakai grup ya, sedikit salah. Oke teman-teman, di sini harusnya itu kita masuk ke interface gig 0/1 terlebih dahulu. Lihat di sini gig 0/1, lalu kita masukkan IP akses grup. Datanya kita pakai 1. Nah, oke, di sini harusnya setelah kita menekan angka 1, nah sini ada in dan out. In untuk inbound atau inputnya dari 0/0, sedangkan untuk out di 0/1 kita pakai yang out. Oke, setelah berhasil kita coba lakukan pengujian. Kita coba dari PC0 dulu ke server, itu berhasil. Kita coba PC5 ke server, itu violet. Kalau teman-teman lihat, kita di sini satu show akses, sini terdapat tambahan yaitu 1 match dan 1 match. Berarti 1 ini menandakan cobaan ping. Kita dari 30.0 kita melakukan 1 kali pengujian yang di sini. Lalu untuk permit ini kita pakai 1 juga, yaitu dari PC0. Oke, mungkin untuk konfigurasi standar ACL itu saja. Kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Oke, semuanya kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu sequence number. Kita bisa buka router kita dulu. Sini kita akan coba memblokir PC 1 atau PC di VLAN 10 ini agar tidak bisa ping ke server atau blokir. Nah, kalau teman-teman ingat, untuk konfigurasinya itu kita ke nih, seperti ini, akses list 1. Lalu deny atau blokir host pakai, karena kita akan memblokir 1 PC saja, lalu 192.168.30.10.3. Bentar, lalu kita do show akses. Sini sudah ada, kita coba ping sini ya Pak. Itu masih successful. Kalau kita coba lihat lagi, itu tidak ada match. Ini terjadi karena access list bekerja berdasarkan angka ini.
10, 20, 30. Nah, angka ini itu disebut sebagai sequence number. Berarti kita harus mengubah angka sequence numbernya Benny host menjadi lebih kecil dari 20 karena kerjanya dari atas ke bawah. Jadi memprioritaskan yang atas lalu ke bawah. Oke, kita bisa lakukan penghapusan. Kita bisa masuk dulu ke IP access list standar 1. Sini kita bisa hapus 030, lalu kita do show access list. Sudah tidak ada, kita bisa menambahkannya lagi dengan cara kita masukkan sequence number yang terlebih dahulu. Sini kita akan pakai 15, lalu deny host 192 168 30 maaf 10.3 enter, lalu kita do show access list. Sini sudah ada ya. Mungkin kita bisa lakukan pengujian dari PC1 ke server. Itu sudah valid. Kita coba lagi. Itu juga gagal. Kita lihat di router kita. Do show access list. Sini sudah terdapat 2 match atau 2 kali percobaan untuk ping dari 10.3. Artinya untuk sequence number dan untuk penghapusan sequence number seperti itu. Dan tetap teman-teman ingat, untuk access list bekerja dari angka yang kecil sampai ke besar, bukan besar ke kecil. Jadi jika permintaan ini angkanya lebih kecil dari 10 dan 15, itu otomatis tidak akan terbaca atau terkonfigurasi. Jadi sia-sia saja. Oke, kita bisa masuk ke materi berikutnya. Namanya kita akan lanjut yaitu ke direction access control list. Kita bisa pindahkan dulu biar setengah. Oke, sini kita akan menghapus konfigurasi atau access list dari router 2 kita. Kita akan pindahkan atau kita tanamkan di router pertama. Tadinya dari gig 01 di router 2 kita pindahkan ke gig 01 di router 1, karena kita akan blokir VLAN 30 nya ke router. Ini menjadi alasan kenapa saya membuat akses listnya di router 2, karena target saya hanya memblokir agar tidak bisa ping ke server. Bisa buka di sini, kita enable kita masuk ke interface gigabit 011, lalu kita no IP access group 1 out. Kalau kita pakai yang out, coba to show access list. Oke, ini kita coba ping saja. Ini sudah sukses. Saya coba lagi dari PC1 ke server itu sudah bisa, lalu ke PC5 server juga bisa. Ini juga kita akan hapus untuk ini ya. Ini sebenarnya untuk akses listnya masih ada atau kita nonaktifkan saja, jadi tidak akan berfungsi ya teman-teman. Kita bisa and lalu show run. Terus sini kita copy saja. Di router 0 kita. Sini kita bisa enable lalu conf t
Lalu kita coba akses list, kita paste saja, bisa kita enter, lalu kita hapus sini, host ini, balik ya, ini terusnya ini baru host, kita permit baru ini. Nah ini, lalu kita ke akses, kita ke interface, gigabit 0/1.30, kita bisa enter. Ini kita pakai in karena pakai datanya masuk ke router, bukan keluar ya. Kita akses grup 1, in. Oh, sini kita tambahin lagi 1 IP akses grup in. Kita coba ping, dari PC5 ke router, terus sudah violet atau sudah gagal. Kita coba ke PC5, jika tidak bisa, kita dari PC ke server. Itu tidak bisa karena kita memblokir pakai datanya di router 1, jadi dia tidak bisa kemana-mana. Dan juga kita memblokirnya di gig 0/1 atau in, jadi pakai datanya tidak bisa masuk ke router. Mungkin kita coba dari isi ini. Mari kita hapus dulu. Oke, sudah successful. Oke, kita akan kembalikan lagi seperti semula. Ini kita bisa no IP access group 1 in. Lalu kita coba untuk ping, sudah berhasil. Kita lalu coba di sini ya, ini juga bisa. Kita kembalikan lagi sini, kita bisa queue, lalu config terminal. Sini kita masuk ke interface A0 gig 0/1, lalu akses IP akses grup 1. Oke, kita out, kita lupa ya. Oke, kita coba lagi di PC, kita hapus dulu. Dari PC5 ke router 2 saja, sudah berhasil. Kita coba ke server kita, ini sudah violet, jadi kita sudah berhasil melakukan access control list. Itu semua adalah direction dari access control list. Lalu kita bisa masuk ke materi terakhir. Oke semuanya, untuk video kali ini sudah selesai. Kita bisa bertemu lagi di lain waktu di materi berikutnya. Untuk yang tadi ralat sebenarnya sudah selesai, tidak ada materi tambahan lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.